Kita buka di dalam Amsal pasal 6. Saudara, sederhana sekali. Lihat saudara, firman itu komunikasi kita dengan Tuhan. Baca komunikasi harus titik koma, harus tahu. Jangan dikejar-kejar musuh atau dikejar-kejar iblis. Justru kita baca tidak pernah menghargai akan firman. Saudara, kalau komunikasi kita dengan raja pasti sopan santun. Amin. Berarti hari ini juga kita baca firman Tuhan ada sopan santun di hadapan Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ke 19. Sederhana saudaraku, firman yang tidak lazim atau tidak asing untuk kita, tapi kita akan baca dan nikmati firman Tuhan ini. Amin. Kita baca sama-sama dan kita semua bangun berdiri. Hargailah perkataan dan komunikasi kita dengan Tuhan. Mari saya baca judul dan sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Berbagai-bagai nasihat dalam hitungan yang ketiga ayat 16 dan sampai 19. 1, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Saudara silakan duduk. Komunikasi kita erat dengan Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini sebenarnya sederhana saudara. Kita sendiri yang buat ribet, buat pikiran kita sehingga kita tidak paham mengerti akan arti firman Tuhan. Tapi sobat saudara, pikir baik-baik, apakah firman Tuhan ini menyentuh pribadi kita atau tidak? Tuhan bicara firman Tuhan ini pada kita atau tidak? Coba kita bayangkan baik-baik. Seharusnya kita baca ini firman, kita harus merenungkan. Nah, ternyata Tuhan ini sementara menegur saya. Saudara, kalau kita lihat ini firman, dikatakan begini saudaraku, ada 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan kita. Yang sering dilakukan oleh manusia ini adalah yang kita lakukan ini. Nah, bagaimana kehidupan kita mempraktekkan firman Tuhan ini? Yaitu sekarang kita harus praktekkan. Kalau firman mengingatkan kepada kita, harus dengan sungguh-sungguh menghayati. Oh Tuhan, terima kasih Engkau menegur saya. Daripada orang lain yang menegur saya, lebih baik firman Tuhan menegur. Amin. Saudara, kita lihat firman Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan Tuhan tambah 1 lagi, menjadi 7 perkara yang menjadi kekejian atau menjijikkan Tuhan. Ini umat manusia yang lakukan ini. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apakah kita pernah melakukan itu? Kita lihat dalam firman ini. Mata sombong. Saudara, mungkin kita bisa membayangkan mata sombong ini seperti apa ya? Mungkin pada waktu kita melihat teman-teman kita, atau pada waktu kita lihat musuh kita, pasti kita lihat mata kita mulai sombong sedikit ya. Ya, sama dengan orang bilang telinga sombong, mata sombong. Dan pada waktu kita lihat orang yang kita sangat benci atau orang yang kita tidak suka, mata kita akan seperti apa? Mungkin kita bisa mempraktekkan masing-masing, karena masing-masing punya penilaian antara orang sesamanya. Padahal firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita lihat mata sombong ini sebenarnya sederhana saudara. Ya, kita lihat orang seperti tidak melihat. Padahal dia sudah tahu bahwa orang ini, siapa yang pernah melakukan begitu di sini? Adakah? Ada. Woi, berarti semua tidak pernah lakukan. Saya berharap bahwa Tuhan yang tahu, karena Tuhan ada di sini. Terakhir Tuhan bilang, tiap hari buat lakukan itu, apalagi suami istri. Ini tidak usah omong di luar. Nanti omong di luar, saya dan tetangga semua lagi aman, saya dengan sesama juga aman. Ya sudah, kita hitung di dalam rumah saya. Kakak adik jangan sampai lihat kakak sifat tidak baik, mulai mata sombong mulai keluar. Ada yang biasa begitu dengan kakak adik? Ada, ngaku ya. Berarti kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Berarti kita sesama kita, usahakan mata kita harus menunjukkan ekspresi sukacita. Amin. Lihat orang, aduh damai sejahtera. Lihat musuh, halo damai sejahtera. Amin. Mau lakukan? Mau? Amin.
Jangan sampai amin masuk surga semua dengan ragu-ragu. Kata amin saja masih ragu-ragu. Semua mau masuk surga, amin. Di surga indah, di surga baik. Pulang dari sini tabrak mobil mati, mau? Tidak ada yang mau ya. Pada surga bagus ya. Ya, kita kembali saudaraku, bahwa di sini dikatakan mata sombong, kita mempraktekkan mata sombong hari ini. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka bagi kita manusia. Karena Dia menciptakan kita adalah bagaimana kehidupan kita antara sesama kita. Bisa saja saya duduk di sini saudaraku, tapi saya melirik orang lain. Coba hari ini yang datang lihat, kok ini orang terus tiap hari yang khotbah. Ada yang begitu, ada yang diam berarti betul, tidak ada. Ya. Saudara, kalau kita mau memuji Tuhan, saudaraku, seperti mempraktekkan tadi, saudara. Orang di surga sana itu orang yang cuma memuji Tuhan, saudara. Jadi Anda kalau tidak latihan musik-musik atau bukan musik, bernyanyi, no, tidak akan masuk surga, saudara. Karena apa? Kita di rumah harus memuji Tuhan, dimanapun harus memuji Tuhan, di gereja pun harus dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, amin. Jangan sampai Anda hanya cuma lagu-lagu pop yang lain di luar kepada Tuhan, saudara. Kasih enak itu iblis, menyanyi iblis pun lagu, senang sekali sampai air mata sampai menetes. Ada yang biasa begitu, suka menangis, melo, lagu-lagu melo, lagu-lagu slow, ya, yang membuat menangis. Saudara, kalau lihat lagu, ya, praktekkan lagu itu. Jadi kalau Anda tidak pernah menyanyi dengan sungguh-sungguh, saudara, ya. Karena apa? Allah bertakhta atas puji. Kalau Allah sudah bertakhta di puji-pujian, kalau kita menyanyi, ya seperti kayak lagu tadi, kalau kita nyanyi, untuk apa? Paling keluarkan suara, ya, ekspresi tidak penting. Saudara, kalau di surga sana hanya memuji, tidak ada pengkhotbah di sana, tidak ada lagi, saudara. Karena Yesus sudah menyampaikan dari awal, tinggal memuji. Jadi kalau orang mau masuk surga, saudara, tinggal kita latihan nyanyi, saudara. Jadi kalau orang nyanyi di sekitar, ternyata dia nyanyi lagu rohani, ikut nyanyi, saudara. Amin. Jadi jangan sampai, saudara, kalau Anda yang cuma dengar hari ini mempraktekkan lagu-lagu dunia, melupakan Tuhan, saudaraku. Ya, karena memang iblis merancangkan mempraktekkan lagu-lagu dunia, karena memang dia punya neraka di sana. Dia ajak kita supaya kita semua masuk ke neraka, memuji Dia. Nah, kalau kita, saudaraku, nyanyi lagu rohani aja susah, bagaimana kapan kita bisa menjadi orang-orang yang sukses? Mau datang di dalam persekutuan, mau datang dalam ibadah gereja saja, nyanyi juga, yang penting keluarkan suara aja sudah cukup. Padahal memuji Tuhan itu dengan ekspresi, saudara. Amin. Menunjukkan bahwa Dia tuh ada di sini, saudara. Karena di mana 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan ada. Sampai kasih tahu, di mana 2-3 orang berkumpul itu, di situ Tuhan ada itu. Siapa yang kasih tahu? Ini Alkitab yang ngomong, saudara. Jadi kalau saudara sudah tahu bahwa Tuhan itu ada di sini, bagaimana kita mau ketemu ini Tuhan ini? Kok kita ekspresinya tidak menunjukkan sukacita di hadapan Tuhan, berarti Tuhan itu bertanya-tanya, apakah engkau datang sungguh-sungguh atau berpura-pura, saudara? Karena memang iblis juga merancangkan. Jangan sampai, saudaraku, mungkin duduk-duduk sini, kalau di firman Tuhan di dalam Kisah itu, pada saat Simon Petrus khotbah sampai pagi, akhirnya ada yang jatuh dari jendela. Siapa dia pun nama yang jatuh dari jendela? Dia pun namanya Hitikus. Coba cari di dalam itu. Dia pun nama Hitikus. Dia langsung karena mengantuk, karena kebanyakan atau dengar terlalu lama mengakibatkan ngantuk. Kita juga, saudaraku, bisa saja. Ini pendeta ini di khotbahnya terlalu lama lagi. Nanti iblis bujuk mata. Ayo tidur, saudara, ayo. Akhirnya apa? Kekenyangan, lihat. Kenapa? Terlalu kenyang dengar firman-Nya, kenang. Akhirnya mulai ngantuk. Kadang-kadang iblis mulai ajak, bilang, ayo ke kamar mandi. Ayo sudah. Ngapain kamu dengar? Nanti aja. Atau ada anak kecil lewat yang seperti kayak tadi, nangis-nangis, mulai siapa pun anak itu, mengganggu sekali. Padahal, saudara, dia punya kerajaan sorga itu sendiri, saudara. Jangan peduli, saudara, jangan pikirkan. Apalagi kepada saat yang mulai ada orang mulai gereja, tiba-tiba
mulai klok tak tok tak tok, siapa pun kuda lain nih, mulai lewat lagi di sini. Bisa saja begitu, bisa saja pikiran kita begitu. Tetapi di sini saudara melihatlah dengan mata yang sempurna, amin. Tuhan memberikan mata yang sempurna di dalam pribadi kita, saudara, untuk melihat hal-hal yang baik. Jadi kalau hal yang buruk itu anggap saja, oh, Tuhan terima kasih, simpan di dalam saja. Jangan kita mempraktekkan, akhirnya kita melihat dan kita mempraktekkan. Kita lanjut saudaraku. Di sini dikatakan lidah dusta. Siapa yang suka menipu di sini? Ada yang suka menipu? Ada? Yakin saudara. Jadi kalau tipu, hari ini ada orang dari sana datang, ada HP, ya, padahal dia tidak telepon. Bisa juga begitu, iya. Kadang-kadang dia mau menghindar dari orang, iya, halo, padahal tidak connect, gitu. Atau pada waktu saudaraku, bisa saja terjadi pada waktu dia mau, ya, lidah dusta itu dia bisa menipu, dia punya istri, bisa menipu dia punya suami, bisa. Kenapa tidak? Ya, hari ini uang cuma gini. Yang lebihnya itu ada di dompet, tapi dia tidak kasih tahu, di hati yang kasih tahu yang lebih di dompet. Nah, iblis bilang, ayo, coba saudara bisa membayangkan pada waktu kita ada di tempat ini, iblis biasa menguji kita. Coba kalau datang, usahakan dari rumah itu di amplop ini bila perlu ditulis uang, doakan, amin, doakan, amin. Saudara kalau sampai di sini baru tiba-tiba jalan kolekte kita mulai kali bagi, Tuhan yang mana 10.000, 20, 50, 100 kah? Tapi iblis bilang begini, kasih yang paling rendah, betul tidak? Tapi Tuhan bilang itu ada 100.000, kau tipu Tuhan. Dalam Maleakhi pasal 3, engkau sudah menipu aku. Bangsa Israel bilang, apa yang kami tipu? Kamu tidak membayar 1/10 di hadapan Tuhan. Kita ditegur saudara. Tapi saudara kalau kita sudah siap dari rumah, angkat saja saudara, kita sudah tahu baru saya akan memberi. Jadi kalau saudara sudah sampai di sini, saudara akan menimbang-nimbang. Ya, iblis bilang kau itu ada 10.000, ada lebih, kau kasih 2.000. Tuhan Yesus bayar kita itu harga yang mahal saudara. Mau hitung-hitung deh Tuhan saudara, Tuhan jangan harap saudara. Anda punya berkat itu dikasih Tuhan. Tuhan bilang aku ambil kampung satu tangan aja saudara, Anda akan cacat dan tidak bisa bekerja, pasti tangan sebelah. Dia bilang kalau ambil 2 saudara, Anda tidak akan bisa kerja saudara. Anda mau dapat uang dari mana? Dia bilang begini, saya masih bisa punya kaki. Dia memberontak di hadapan Tuhan, kalau begitu saya ambil kakimu juga. Apa yang Anda saudara bisa kasih Tuhan? Kamu bisa kerja, jangan sampai di tempat kerja dia bilang, kalau kamu cacat bilang pulang aja, cuti, atau bila perlu bukan dipecat tapi pensiun sudah. Saudara bisa saja terjadi seperti itu, ya. Tetapi apa yang Tuhan beri bagi kita sempurna adanya, lakukan kesempurnaan itu di hadapan Tuhan, amin. Jadi jangan coba-coba punya lidah yang berkata dusta, amin. Jadi saudara kalau kita mempraktikkan firman ini sebenarnya sederhana, hanya kita membuat ribet pada waktu kita bilang, aduh pada lidah ini. Saudara kok Tuhan itu sempurna. Dia menciptakan pagar-pagar yang indah di gigi kita, pagar putih, labur putih, ya, supaya lidah jangan bercabang-cabang lari keluar. Nanti kalau dia keseleo ke sebelah, kadang kita juga buat begitu, saudara. Padahal Tuhan sudah menetapkan gigi kita supaya menjadi pagar, supaya jangan sembarang keluar. Ya, hati-hati saudaraku, karena firman Tuhan yang lain mengatakan kepada kita supaya kita paham, mengerti arti daripada firman, supaya kita mengerti bahwa ternyata Tuhan mengatakan lidah itu seperti silet itu, ya, dia bisa ya memotong kiri kanan juga, dia bisa semua saudara. Jadi kalau kita paham tentang bagaimana mempraktekkan lidah, hati-hati. Kalau sudah tahu hari ini, praktekkan lidah itu dengan sesama, kita harus berhati-hati, amin. Lebih baik saudara tidak dengar daripada Anda saudara sudah dengar bilang, oh ternyata, wah lupakan saja. Nanti iblis bilang, saya akan terima itu benih supaya jatuh di tempat yang tidak subur, yaitu batu-batu. Gampang saudara. Jadi kalau saudara dengar ini firman, harus dengan merasakan sesuatu hadirat Tuhan,
baru kita tahu bahwa ternyata saya datang gereja itu saya merasakan sesuatu. Ya. Tapi kalau orang datang, saudara, kalau dia datang yang cuma sekedar datang, jangan harap dia pulang juga sama, menjadi kewajiban, itu tidak baik, saudara. Ya. Tetapi kita harus datang itu harus merasakan sesuatu dari Tuhan, karena saya datang dalam rumah Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau datang gereja itu entah mau pendeta mau omong apa, mau menyanyi kiri kanan, yang penting saya di hadirat Tuhan. Amin. Orang begitu. Jangan sampai hanya WL singer bermain salah, menyanyi salah. Ini hati sudah mulai tidak damai itu. Hai. Kayak apa saja. Saudara, hati-hati saudara. Kita membuat segala sesuatu harus berkonsentrasi di hadapan Tuhan, karena Dia ada di sini, ya tuh. Amin. Seharusnya kita malu datang di hadapan Tuhan yang penuh dosa ini. Kita punya dosa ini di hadapan Tuhan hari ini ada di gereja. Saudara, kalau saudara bilang katakan Tuhan di gereja tidak ada, Anda pulang aja. Karena untuk apa datang gereja? Kalau hanya cuma datang yang cuma duduk kewajiban, datang yang cuma lihat ya Bapak pendeta, Bapak gembala, cuma mau datang lihat ya Bapak pendeta aja, untuk apa, saudara? Bisa aja kita lihat di Facebook misalnya, wah sudah bisa lihat. Saudara harus punya merasakan sesuatu. Bahwa saya punya datang, saya bukan mencari siapa-siapa, tapi saya mencari Tuhan. Amin. Baru saudara bisa rasakan. Supaya pada waktu kita datang gereja, kita merasakan sesuatu dari Tuhan. Saat pulang ini dapat sesuatu. Kalau datang gereja pulang tidak membawa sesuatu, saudara, sia-sia Anda datang ke gereja. Lebih baik minggu depan jangan datang. Karena kita mau datang bertemu dengan Tuhan. Amin. Sudah banyak dosa, tapi datang hanya cuma munafik, bilang begitu. Datang hanya cuma sekedar duduk, ya, tidak fokus kepada Tuhan. Itu juga Tuhan tidak mau, saudara. Anda kalau berbicara dengan presiden, Anda kiri kanan sebentar ya, sebentar, tidak akan bisa, saudara. Ya, ini raja kita, Tuhan Allah kita, pemegang napas kita. Bagaimana kita menghargai ada di sini? Kalau kita bilang Tuhan ada di sini, seharusnya malu tidak? Malu oleh karena dosa tidak? Malu dong. Ya kita sudah tahu bahwa Tuhan itu ada di tempat ini. Bagaimana caranya kita? Saudara, jangan sampai banyak-banyak lama-lama. Saya biar singkat-singkat. Nanti takutnya naik ke mata kalau sudah kenyang. Ya, biasa kalau makan terlalu banyak fisik juga bisa ya, Bapak Gembala, bisa naik juga ke mata. Begitu juga kita. Jangan sampai terlalu lama sekali, bisa saja dia bujuk di mata. Hati-hati saudara. Kita lanjut supaya jangan sampai terjadi. Saudara, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Siapa di sini suka pukul anak? Suka ya. Siapa di sini suka berkelahi dengan kakak adik? Ada. Sampai darah keluar ada. Bilang ada. Iya, karena nanti dia bilang, Tuhan bilang, lu bilang hari ini tidak ada, tapi waktu 10 tahun, 20 tahun itu kau keluarkan darah orang tak bersalah. Bahkan dia bilang, dia karena bilang saya jago, saya teringat kayak Bapak tadi, jempol. Orang bersaksi, saudara, ya, waktu dari awal pertama baru ditangkap Tuhan. Tuhan itu datang tidak mencari orang suci, saudara. Dia cari orang yang berdosa, saudara. Jadi dia mau tangkap saudara sesuai dia, ya, bersaksi bahwa betul-betul saya ini. Kalau ini Bapak ini tadi dia bersaksi, mungkin minggu depan dia bersaksi, lusa dia bersaksi, Anda pasti akan bosan. Tapi itu saudara, bosan itu berbahaya, saudara. Iblis bilang begini, engkau mau lihat hal yang baik saja, tapi engkau tidak pernah bisa melihat hal yang buruk. Ya. Tapi saudaraku, itu dia merasakan, ya. Dia menceritakan. Kalau kita lihat, mungkin kalau di firman Tuhan menceritakan banyak sekali, pasti kita bisa lihat. Tadi juga mengatakan Skeos ini kan hebat juga. Dia berusaha tapi dapat itu Tuhan Yesus. Walaupun dia pendek berusaha, ya toh, amin. Nah kita juga pun seperti itu, usaha terus sampai kita bisa meraih, bisa mendapatkan. Ya, jadi kalau orang mau bersaksi, saudara, jangan melihat latar belakang. Ya. Saudara, kalau dia seorang pelacur di sini dia berkhotbah, pasti dia bilang, kamu sudah. Apalagi dia satu kali kesaksian, saudara sudah kurang nyaman. Dia berulang-ulang kasih kesaksian, Anda lebih tidak nyaman lagi.
Bahkan Anda cuma merasa bahwa hal yang biasa, lu tiap hari omong itu. Saya pernah dengar, saudara. Bahkan di dalam persekutuan, anak-anak persekutuan doa, seharusnya orang-orang yang mau dibilang betul-betul melayani Tuhan, orang-orang yang tahu akan Tuhan. Jadi kalau dia mau bersaksi, saudara, biarkan dia bersaksi, karena dia merasakan sesuatu. Jawaban Tuhan itu dia omong tidak habis-habis, saudara. Ya. Jadi itu yang disebut bahwa jangan sampai orang bersaksi kita mulai merasa bosan, ya kemarin baru bersaksi, hari ini bersaksi lagi. Itu biasa begitu. Tapi saya percaya di sini tidak. Amin. Amin. Susahkan jangan. Kita langsung, saudaraku. Di sini hati yang membuat rencana-rencana jahat. Ini hati-hati, saudaraku. Kadang-kadang kita biasa di tempat tidur tuh paling nyaman. Ini besok ini saya buat apa ya? Ini saya ini orang ini dia sudah fitnah saya di Facebook ini, ya. Coba saya merancangkan pemikiran itu supaya membuat kita mulai gelisah. Iblis bilang, iya betul, ayo hajar dia besok. Aduh, tidur mulai tidak nyaman, supaya besok tunggu saya hajar dia. Tidak perlu hajar berkelahi, tapi saya juga akan melawan dia. Atau bila perlu saya juga mulai ketik-ketik. Saudara, hati-hati, saudara. Iblis merancangkan lewat media massa untuk kita mulai terasa tersinggung. Saya ini, saudaraku, mau ditersinggung sudah cukup tersinggung. Bahkan di dalam anggota punya berbicara tentang saya, Tuhan bicara, ya Tuhan kasih tahu, oh ini saudara. Tapi apa, saudaraku, yang namanya juga kita sesama manusia. Berarti kita mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Walaupun kita difitnah, Yesus saja difitnah, diludahi, dianiaya, bahkan mati, saudara. Kita belum sampai mati, belum keluar darah, saudaraku. Apakah kita mulai mengkhianati ciptaan Tuhan? Jadi hati-hati, saudaraku, kalau lihat di medium, ya, yang kalau ada yang memfitnah saudara, usahakan jangan balas jahat dengan jahat. Jadi saudaraku harus balas itu dengan kebahagiaan. Siapa yang berani harus mempraktekkan keberanian itu, saudara. Jadi kalau saudaraku merancangkan hal yang jahat dalam pikiran, buang jauh-jauh. Amin. Sudah dengar hari ini, Anda kalau melanggar berarti berurusan dengan Tuhan. Karena sudah dengar Anda tidak mempraktekkan itu, berarti Anda disebut dengan anak-anak selain durhaka. Itu apa itu? Ya, pokoknya yang berpikir yang tidak dikendalikan oleh Tuhan lagi. Ya. Jadi saudara, kita langsung lanjut aja, saudaraku. Saya lihat nanti larinya ke mata juga nih. Ini biasa takutnya begitu, makanya saya lebih cepat untuk hati yang membuat rencana-rencana jahat tadi, kaki yang segera melari menuju kejahatan. Amin. Ini ada di antara kita, begitu ada yang merancangkan ini, saudara. Ini yang tadi dia merancangkan, dia bilang tunggu ya besok, ya saya akan ketemu orang itu. Itu dia suruh rancangkan di sini. Setelah habis itu besok mulai kaki mulai ajak dia, ayo pergi saja, mau dimanapun ayo. Saya percaya di sini tidak pernah melakukan itu. Amin. Karena kita sudah dengar firman Tuhan. Jangan sampai kaki mengajak kita membuat satu kesalahan, saudara, dan menyakiti hati Tuhan. Pada waktu kita mempraktikkan firman Tuhan ini, sebaiknya kita melupakan itu semua, karena kita sudah ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau firman menegur kita, ini berarti Tuhan bilang mau mengubah kita supaya pikiran kita itu sama di dalam Efesus pasal 6 ayat ke-8. Ya, apa yang kamu pikirkan itu saja yang kamu pikirkan. Ya, itu yang indah-indah, yang bagus-bagus. Ya, yang mengatakan kepada kita, sehingga pada waktu kita paham mengerti tentang makna firman Tuhan ini, saya percaya kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang mau diubahkan, angkat tangan. Wow, semua diubahkan, turun ya. Saya percaya saudaraku, kalau bukan karena Tuhan, tidak pernah kita pasti akan tangan. Iblis bilang, kenapa lu harus angkat tangan, malu sama tetangga sebelah. Itu biasa iblis menipu kita. Tapi saya percaya kita berani angkat tangan karena kita beda dengan yang lain. Amin. Lanjut saudaraku, supaya tidak terjadi mata mengantuk. Akhirnya kita semua pada tidur di gereja. Hitikus punya nama semakin banyak. Seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya,
Kalau ada yang hari ini di sini yang suka bohong-bohong dong, berhenti saudara. Yang suka omong-omong orang lain tapi dia tipu-tipu, bohong tapi sudah ditipu. Ini kata-kata bohong lebih dari dahsyat lagi. Jadi saudara, kalau dengar firman Tuhan ini harus kita mempraktekkan. Karena apa? Harus saudaraku melihat ini firman ini menjadi pedoman sudah supaya memperbaiki hidup kita menjadi hidup yang baru. Amin. Jadi kalau saudara suka bohong, berhenti dengan bohong. Tuhan bilang kemarin baru dengar firman, hari ini Anda bohong. Anda bilang, Tuhan biar saya jatuh tapi jangan sampai tergeletak, Engkau tidak menopang. Tapi bila pun saya jatuh, tangan Tuhan menopang. Amin. Sehingga Anda saudaraku bisa bangkit kembali, ya. Daripada saudaraku pada waktu kita jatuh terus buat dosa, perbaiki. Tuhan, aku minta ampun, hari ini aku melakukan kesalahan, besok lagi praktek lagi kesalahan itu. Saudaraku, kalau mempraktekkan terus, ya. Tapi Yesus itu Tuhan kita, Allah kita, Dia Maha Pengasih, panjang sabar, berbelas kasihan, punya kasih itu tidak terbatas. Tapi kalau kita coba buat yang kita sesama, pasti saudaraku, kita pasti akan gelisah, ya. Kita menipu sesama. Tetapi saudaraku, bahwa firman Tuhan mengajari kita, orang yang fokus merasakan hadirat Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan melawan tipu hati. Amin. Amin. Karena dia tahu Tuhan ada di sini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ya. Kalau kita semua punya mata rohani, pasti kita bisa melihat, kita bangga. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau datang, Engkau melawat kami, walaupun kami yang cuma beberapa orang. Ingat saudara-saudaraku, ya, jangan sampai kita bilang begini, ya, kok hanya cuma begini sah, ya. Saudara, saya pernah pimpin ibadah rumah tangga. Memang kalau kita punya ibadah rumah tangga biasa paling suami istri, kadang anak. Kadang kalau istrinya ada tidak ada atau pergi kemana, pasti satu orang. Saya bilang saya akan omong sama seperti omong berbicara tentang firman Tuhan. Tidak mesti harus bilang tunggu ada banyak orang. Tidak saudaraku. Karena apa? Ada malaikat sorgawi itu bersama-sama dengan kita, menikmati apa yang kita sampaikan. Amin. Jadi kalau saudaraku, jangan melihat bahwa oh nanti kalau banyak orang baru, iya saya berapi-api berbicara khotbah dengan api-api. Saudara, Anda terlambat angka menyenangkan hati manusia. Tapi kalau kita harus coba saudaraku, dia penghotbah hebat, yang ada cuma 5 orang, dia khotbah yang tadi yang berapi-api datang sini. Saudaraku, memang kita belajar dari yang dan seterusnya. Bisa saudara. Kenapa? Kita mau supaya orang itu banyak, saudara. Hati-hati. Begitu pula kita sebagai jemaat. Kita berpikir bahwa oh kenapa harus kok hanya tiap minggu ini aja? Kenapa? Saudaraku, prinsip kita adalah bahwa tetap mendoakan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa. Amin. Tuhan akan mendatangkan saudara. Ya. Saya bersyukur seperti tadi Bapak tadi menyampaikan. Itu luar biasa. Dia ditangkap oleh Tuhan walaupun keluarga yang lain belum, saudara. Tapi itu menjadi bahan pergumulannya supaya bisa mendapat dan meraih itu. Bukan pribadinya yang mengatur, tapi Tuhan yang bisa mengubah semuanya itu. Amin. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi adalah bagian Tuhan mengetahui, ya. Sama seperti tadi Bapak juga bilang, coba kalau terjadi mujizat angin itu datang langsung leher selesai, Anda sudah siap? Anda belum siap, berbahaya saudara. Jadi saudara, walaupun malapetaka, ya, atau kejadian di mana-mana, ini tanda kepada kita sebagai umat manusia yang percaya, supaya kita tuh bisa melihat, oh ternyata ada tanda-tanda akhir zaman. Saudara, tanda-tanda itu bukan untuk kasih menakut-nakuti kita, tidak saudara. Yang tadinya hanya cuma hujan, hanya cuma 1 hari saudaraku, dia nonstop dulu saudaraku, bisa berjam-jam sampai 1 hari 2 hari, itu tidak terjadi sesuatu. Tapi ini hanya cuma hujan sementara saja saudara, ya, bisa terjadi. Contoh kayak, tidak usah omong jauh-jauh yang sekarang terjadi di luar negeri, tidak usah. Coba baru-baru saudara bisa lihat di Atapopo, yang dulunya, ya, mau dibilang hujan yang nonstop juga, tidak ada banjir, ya. Tetapi waktu tidak salah tahun lalu, ya, kita pernah selamatkan orang tahun lalu dari
Iya, itu hujan yang sederhana saudaraku, tapi musibah itu datang. Iya, akhirnya saudaraku, kita tahu bahwa kadang-kadang kita berpikir begini, halo, itu orang di sana kan orang berdosa semua. Hati-hati saudara, mereka itu adalah ciptaan yang sama. Amin. Maka kita harus juga mengasihi mereka karena mereka ditimpa bencana. Jadi saudaraku, kalau kita semua melihat tanda-tanda akhir ini, harus dengan semangat sekarang. Jangan pura-pura datang gereja saudaraku. Anda kalau pura-pura minggu depan jangan datang ya. Amin. Minggu depan jangan datang kalau hanya cuma pura-pura masuk gereja. Ya. Kalau mau datang itu harus rasakan dulu. Tuhan, saya mau datang, saya mau berhadapan dengan Engkau hari ini. Saya mau supaya saya tahu bahwa Tuhan Engkau ada di situ. Maka Tuhan akan melawat saya supaya saya mau pulang dari gereja ini membawa sesuatu. Saudara, kalau merasakan itu, kita walaupun yang cuma 2-3 orang atau yang cuma pendeta sama singer WL, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa dan pribadi. Amin. Karena kita tahu hadirat Tuhan. Kita bisa membedakan antara, aduh Tuhan, terlalu jauh saya datang gereja ini, terlalu jauh. Saudara, Anda diperhitungkan, ya, sekalipun jauh saudaraku. Tuhan, saya pernah melayani orang yang sudah 35 tahun dia dipakai oleh setan. Selama 35 tahun dari SD sampai dia dipakai setan. Kalau dia di kampung, satu kampung ini, dia kalau dia punya doak itu orang bilang doak sendawan sendawan ya. Itu dia satu RT ini dengar timbul suara seperti bom. Itu saya teman-teman semua pernah dalam persekutuan, dia ikut dalam persekutuan kita. Setelah dia kenal, dia ikut, dia setiap kali kalau dia di persekutuan pas PD, dia akan tutup dia mulut tapi masih tetap rasakan goncangan dari dia punya suara itu saudara. Dan akhirnya saudara, tiap hari dia datang jalan kaki terus. Dia bisa bertemu dengan, biasa panggil kalau di rumah panggil bunda, komunikasi doa terus. Satu kali dia datang pas ketemu saya bilang, bolehkah saya layani? Saya tidak mau, saya mau dengan namanya, saya mau dengan bunda saja. Oke, tidak apa-apa. Minggu berikut lagi dia datang jalan kaki terus. Pagi-pagi sekali dia sudah jalan kaki. Dia ada orangnya dari Sesekoya sini jalan kaki menuju ke Tenuki. Jadi setiap kali ketemulah saya lagi. Saya bilang, saya sudah, setelah saya tahu bahwa bunda ada lagi pelayanan orang di kamar, saya bilang, Tuhan ikat dia supaya hari ini saya harus melayani dia. Setelah itu saudaraku, ternyata saya bilang, bunda ada doa, sekarang saya bapak layani kamu. Dia sudah, memang Tuhan itu ajaib. Tuhan mengikat segala sesuatu itu tidak bisa berkutik dia. Langsung dia diam aja. Sekarang kita layani. Setelah didoakan saudaraku, doa-doa itu dia punya keluar itu seperti kuda yang meringkik itu, kuda itu dia punya ringkik yang besar sekali. Berulang-ulang saya usir terus dalam nama Tuhan sampai dia punya betul-betul dia terlepas. Ya, setelah habis dia sadar, dia mulai dari usia dan dia pun keluarga semua datang. Dia memang dari SD itu dia sudah mengalami itu, saudara. Tapi itu saudara, perhitungkan, Tuhan memperhitungkan. Saya bilang, Tuhan, dia sudah tiap hari dia datang. Ini sama seperti hakim ini, pengemis datang, janda datang terus akhirnya dia izinkan. Begitu saya bilang, Tuhan, ini tiap hari Tuhan, dia datang terus ini. Tuhan buat perkara mujizat. Saya percaya bahwa apabila dia orang mau datang gereja juga sama, walaupun dia pun tepat di jauh saudara. Kalau dia mau datang tujuan di hadapan Tuhan, mau jauh pun dia datang. Amin. Karena Yesus itu saudaraku, dia jalan antara dia bilang dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, terus dia jalan dari kota ke kota. Saudara jalan kaki saudara. Anda boleh sudah pingin bilang, itu gereja di sana Bapak Silom sana, aduh jauh sekali. Saudara, Anda mengeluh, iblis akan ambil kata-kata keluhan kita saudara. Ya, jadi hati-hati kalau mengeluh untuk masuk gereja. Ya, kalau mengeluh itu biasa iblis itu suka mengeluh. Bangsa Israel suka mengeluh saudara. Ya, makanya karena hukuman bahkan mati sampai ribuan orang. Jadi kalau mau masuk gereja jangan mengeluh saudara. Ya, kalau bilang Tuhan, mungkin kalau Tuhan tahu hari ini saya tidak punya waktu, Tuhan tahu. Tapi kalau orang yang mengeluh, Tuhan nanti minggu depan saja Tuhan, lagi pekerjaan banyak. Tuhan bilang, iya nanti lagi Tuhan, minggu lagi masih ya Tuhan.
mulai itu tawar menawar dengan apa, sama dengan apa, siapa ini, dengan Tuhan, tawar menawar itu Abraham ya, tawar menawar terus. Nah kita juga mau tawar-tawar dengan Tuhan. Saudara kalau masuk gereja, saudara jangan janji bilang, besok mau saya pergi gereja ya. Kalau janji harus tepati, amin. Tuhan bilang kalau saya janji, ya besok saya datang, saya napas dia, saya akan terus kasih. Nanti Tuhan lupa, bahaya saudara. Ya, jadi kalau orang mau ini jangan janji mau datang gereja. Ya, kalau mau gereja itu dia punya rasa sendiri. Segala sesuatu dia rasakan dulu, baru dia mau masuk gereja. Amin. Saya percaya kita semua di sini diberkati. Kalau memang hari ini firman Tuhan terlalu kenyang, usahakan jangan sampai ke mata. Ya, boleh rasakan, oh Pak, kenapa kok lama? Gitu aja, biar cukup. Jangan sampai. Terakhir, saudara saya pernah, ini sebelum terjadi, pernah di gereja, Polikarpus omong aja, majelis jalan, bawa tandu, ada, saya biasakan saya bagian sound tenaga IT saya. Itu ada di samping, bahkan berulang-ulang, bukan orang yang satu sama, tapi ada yang lain juga. Itu ngorok saudara. Sampai suara besar-besar. Kadang istri saya ini juga kasih tahu, Pak, ini ada satu yang sudah tidur sampai ngorok, sudah jalan kolekte itu sudah jalan, tapi dia tetap ngorok terus. Ya, karena apa? Iblis merancangkan hal itu. Engkau pun tempat tidur di gereja aja, jangan di rumah. Biasa begitu. Bahkan kalau kita dengar firman Tuhan, hati-hati. Tadi saya lihat, saya pikir jangan sampai ada yang sudah menguap di sini. Hati-hati. Ada, Tuhan kasih makan sudah lapar nih. Ada yang mengeluh perut bilang begini, ayo, ini Pak ini kok lama sekali. Ya, hati-hati ya saudara. Yang terakhir supaya tidak ini yang ketujuh, yang dibenci oleh Tuhan. Terakhir ini. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Biasa ada saudara dan saudara suka bertengkar. Ada di sini. Mulai hari ini dengar jangan bertengkar saudara. Bisa dong. Wong kita dengar Tuhan punya suara dan harus praktekkan. Kalau mulai bertengkar, aduh Tuhan, aduh, ya itu baru nyaman. Jangan sudah tahan dada mulai pikir ayo. Ya, hati-hati saudara. Itu sama dengan pertengkaran saudara. Itu saudara tetangga bisa juga, ya, saudara dalam rumah sudah, tapi saudara tetangga, saudara yang lain bisa, ya. Jadi hati-hati saudara, ini yang dibenci oleh Tuhan. Sudah tahu kalau yang dibenci oleh Tuhan, praktekkan itu semua, lupakan itu. Kemarin hari Minggu kemarin itu saya khotbah di GCA. Itu saya sampaikan, semua mau masuk surga, ada firman yang masuk surga, ada yang tidak boleh masuk surga. Itu juga saya sampaikan. Jadi kemarin saya percaya bahwa semua pasti mau masuk surga, tapi ada kriteria yang untuk masuk surga. Karena kemarin saya baru habis sampaikan di gereja Nafiri Sion. Jadi saya bersyukur hari ini, walaupun hari ini karena Tuhan bilang apa, yang dibenci saja. Untuk masuk surga saya percaya semua sudah dengar Bapak Gembala, banyak saya lihat di Bapak sampaikan di YouTube grup yang di FB, luar biasa. Itu sebagai makanan rohani. Saudara kalau makan, usahakan baca Alkitab, itu makan rohani kita. Jadi kalau isi jasmani makan 3 kali, firman juga kalau bisa 1 hari 3 pasal saudara. Harus belajar begitu. Masanya cuma makan pagi, siang, malam. Firman pagi, siang, malam. Pada Tuhan bilang apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Bagaimana kita mau masuk surga? Kita tidak pernah renungkan. Saudara kalau baca saudara hari ini setiap hari baca 1 saja, kita sudah bersyukur. Kalau Tuhan bilang kamu masih kurang makan, ya makan seharusnya 3 kali, 1 hari 3 pasal. Usahakan. Amin. Kalau kita dalam persekutuan kita mungkin sudah rolling firman Tuhan sudah yang kedua atau 3 kali, ya sudah habis dari perjanjian baru ke lama. Kami bilang harus dari perjanjian baru ke lama supaya jangan bosan. Kalau dari lama dia sejarah terlalu panjang, nanti kita mulai ngantuk.
Ya, dari perjanjian baru sampai semangat mulai muncul. Ya, ayo kembali ke perjanjian lama. Dari mereka sudah sampai selesai dan sudah berulang-ulang. Karena apa? Sekali satu hari 3 pasal harus belajar seperti itu. Kita percaya di sini juga harus belajar seperti itu. Amin, Bapak Gembala ya. Karena memang kita harus belajar untuk makan makanan rohani. Jadi apa? Firman Tuhan aja bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima itu. Dan harus mempraktikkan itu. Jadi saudara, firman yang terakhir untuk kita, orang harus bertanya-tanya di dalam pribadi, Yesus ada ke tidak? Ya, tanya. Kalau itu firman Tuhan bilang begini di dalam 2 Korintus ya, pasal 13 ayat yang kelima, ujilah aku, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu sendiri, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab tidak demikian kamu tidak tahan uji. Saudara harus selidiki dulu, Yesus ada ke tidak. Jangan sampai pendeta ngomong habis selesai sudah. Kita tidak pernah uji dalam diri pribadi kita bahwa Yesus ini ada atau tidak. Coba saudara akan lihat di dalam buka saudaraku, biar supaya ini menjadi pegangan untuk ke depan, supaya selidiki itu ya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Ini menjadi ujian bagi kita supaya kita tahu ternyata saya harus mau tanya-tanya. Kalau kita tidak kena ujian terus, kita tidak bisa lewati, harus tanya, Tuhan, Engkau tidak ada di sini karena ujian terlalu berat. Ya, karena kamu tidak akan tahan uji, firman Tuhan yang bilang begitu. Jadi tanya, ya terima kasih Tuhan, saya tahu bahwa saya tahu Yesus ada dalam pribadi, saya tahan uji. Amin. Jadi saudara yang kurang katakan amin, berarti mata saudara di ujung tanduk. Saudara, kalau kita terima kasih karena firman sudah ya, saya percaya bahwa jangan pernah bosan-bosan makan makanan firman saudara. Karena firman itu hidangan rohani yang sementara berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini memberkati kita, saya percaya karena Tuhan menyertai kita. Amin.